Mbak Farida. Tes. Oke, masih di sekolah ya? Sudah 10 menit kok nggak ada yang lengkap. Lagi ada kesibukankah? Iya Bu, ini ada pembagian rapot hari ini. Oh alah, harusnya Pak Wardi Tapi ini sudah menyampaikan. selesai nih. Ini proses Jadi masuk bisa. ujiannya. Oke, yes. Ini kalau Pak Wardi kok belum ada undangannya nggih Bu? Harusnya sudah, tapi saya sudah kirim link ke WA-nya. Oh, ngoten. Oke, ya. Oke, sudah bisa masuk, Bu. Oke, Pak, alhamdulillah tinggal nunggu Bu Diana nggih. Nggih. Suara saya jelas mboten? Jelas sekali, Bu Ayu. Oke, nggih, nggak perlu pakai headset. Mohon maaf ini tadi kegiatan pembagian rapor agak mundur sedikit, tidak apa-apa, nggih. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Diundur juga nggak apa-apa sebenarnya jam 10. Info mawon kalau ada misalnya. Ya, sudah selesai, Bu. Oke, nggih. Baik, saya mulai mawon nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat
dan karunia yang diberikan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan lancar. Bapak Ibu, insya Allah pada hari ini 17 Juni 2023 kita akan melaksanakan Pokja Manajemen Operasional atau PMO bulan Juni yang akan kita laksanakan selama 90 menit atau 2 JP ke depan. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Puro II, Kabupaten Sragen, Bapak Suwardi, pripun kabarnya Bapak? Ye, audionya belum dibuka Bapak. Ya, alhamdulillah Bu Ayu dalam kondisi sehat ini, walaupun kesehatan terbatas ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Guru Mapel Agama, Pendidikan Agama Islam, Bu Farida, pripun kabarnya Bu Farida? Belum dibuka audionya. Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Ya, alhamdulillah bergabung bersama Bu Diana, guru KP kelas 4. Diana, pripun kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Mohon ngapunten ini masih ada kendala dengan laptop saya. Nggih, enggak apa-apa, rada masuk sedikit saya foto dulu. Ya, rada ke kiri sedikit, berdekatan sedikit. Ya, terlihat, saya foto dulu. Iya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah mari kita mulai PMO kita nggih, yang ini pukul 19.15 mulainya. Jadi kira-kira selesainya 9.45. Kok 9.45? 10.45. Bapak Ibu, saya awali dulu PMO ini dengan monggo Pak Wardi dan juga Ibu Guru yang ikut pada kegiatan FBKAD kemarin dapat menyampaikan dari perspektif masing-masing terkait kegiatan tersebut. Adakah input, masukan, atau hal lainnya? Jadi saya awali dulu dengan monggo disampaikan kegiatan kemarin itu. Mungkin dari Pak Wardi dapat mengawali, monggo silakan Bapak. Iya, terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Ini perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pemangku kepentingan kemarin. Alhamdulillah kami dari SD Pro 2 bisa hadir dua-duanya, saya bersama Bu Diana ya, mengikuti pemangku kepentingan kemarin. Di dalam forum kita banyak sekali wawasan baru yang berkaitan bagaimana mengelola sekolah agar memberikan kenyamanan siswa, juga bagaimana membawa sekolah ini agar ke arah yang lebih baik. Sehingga dari pengalaman kemarin kami menerima banyak masukan dari sekolah negeri maupun sekolah swasta yang tergabung dalam pemangku kepentingan kemarin. Ternyata kami ada satu hal yang kami petik, bagaimana mengelola kebersamaan di dalam sekolah. Intinya adalah pemangku kepentingan di tingkat sekolah, membangun kepentingan kebersamaan di sekolah. Ini yang hal baru yang kami terima, yang mana di situ dalam forum kemarin ada hal itu yang terungkap dari bagaimana sekolah swasta mengelola sekolah sehingga banyak diminati oleh
orang tua murid, walaupun mahal tapi ternyata ada ada hal yang menurut orang tua itu positif untuk anak-anak. Ini yang kami terima Bu Ayat begitu. Konkretnya seperti apa nggih Bapak nggih? Ya, konkretnya seperti yang saya dengar kemarin itu dari SDIT Aisyah Ngemolong itu dia mempunyai banyak siswa. Ternyata di dalam pengelolaannya di situ dimulai dari awal tahun anak masuk sekolah kelas 1 itu sudah diikat dengan aturan-aturan sehingga aturan itu baik untuk siswa ataupun orang tua murid bagaimana peduli kepada sekolah, sama-sama peduli kepada anak. Ini yang saya punya pemikiran, mungkin ini bisa kami terapkan di sekolah kami ini ketika ini dimulai di awal tahun begitu. Dan di situ di SD Aisyah itu ternyata di sana dengan MOU orang tua itu dilabeli dengan materai 10.000 sehingga agak apa yang menjadi denyutnya sekolah itu diikuti betul oleh orang tua murid begitu. Ini yang saya terima dari kepala sekolahnya SDIT Aisyah Ngemolong membeberkan hal yang demikian. Ini positif sekali kalau bisa diadopsi begitu. Itu aja Bayu. Baik, kalau dari perspektifnya Bu Diana yang ikut kegiatan kemarin seperti apa dan input atau hal lainnya yang diberikan kepada Puro 2 bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil dari lokakarya kemarin itu yang saya ambil ya Bu, yang bisa saya ambil positifnya itu praktik baik, berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi selama 1 tahun ini kemarin kan seperti berefleksi apa yang sudah terjadi di sekolah disampaikan dari berbagai sekolah. Kemudian ada beberapa yang sekolah saya kok belum mempraktekkan itu dan nanti akan kami coba untuk di tahun kedua nanti. Jadi sangat bagus ilmunya untuk diterapkan mungkin bisa disampaikan apa itu seperti program-program sekolah misalnya dari SD kemarin ada dari SD Kelandungan itu memberi contoh tentang program yang diberikan ke siswa-siswanya, misalnya hari Jumat itu ada kegiatan akan bersama. Nah itu kan di SD kami juga sudah. Tapi ada juga permasalahan seperti orang tua siswa itu yang protes. Kalau bahasa kasarnya itu sekolah dek mau mangan wae gitu. Kan padahal di situ ada hal-hal yang bisa kita ajarkan ke anak-anak, misalnya dengan makan bersama itu dengan kayak menumbuhkan keraketan gitu. Jadi lebih kekeluargaan antara siswa, terus praktik baik misalnya untuk sebelum makan cuci tangan, berdoa. Cuman kan kadang orang tua itu ngambilnya mentahnya cuma dilihat, kok cuman makan-makan saja gitu. Nah, itu juga nanti jadi PR kita. Berarti kita perlu memberikan sosialisasi kepada wali siswa untuk program-program. Jadi nantinya di awal pembelajaran kami ingin mengadakan pertemuan dengan wali siswa untuk memberikan kayak kegiatan-kegiatan kita, rangkaian program-program yang akan dilakukan sekolah, dan nanti harapannya bisa menjalin kerjasama dengan wali siswa. Seperti itu supaya tidak terjadi simpang siur pemikiran yang tidak sesuai dengan harapan kami. Gitu. Meskipun kami juga tidak bisa mengatur pemikiran wali siswa ya, karena pemikiran orang berbeda-beda. Tapi yang jelas itu yang bisa saya ambil. Perlunya adanya komunikasi dengan praktisi yang ada di sekolah seperti wali siswa, nanti komite sekolah. Itu pentingnya adanya komunikasi untuk memberitahukan program-program yang terjadi di sekolah, yang akan diadakan di sekolah, agar dapat mendukung seperti itu. Saya rasa itu Bu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ambil dari kegiatan kemarin. Terima kasih.
Jadi Pak Wardi dan juga Bu Vidiana serta Bu Farida, barangkali saya yakin walaupun saya membagikan rekaman, tapi kan pasti nggak mungkin dilihat-lihat gitu ya. Tapi manusia juga ada lupanya. Jadi program itu kan bagian dari rangkaian kegiatan pembelajaran. Sebenarnya dari bulan Desember ketika kita refleksi yang kedua dan menjelang refleksi yang ketiga di bulan Februari, pada saat refleksi dan PMO Januari itu saya sudah menyampaikan ke seluruh sekolah dampingan saya untuk mengundang perwakilan orang tua, perwakilan siswa, perwakilan para pihak untuk menyampaikan kegiatan atau menjadi aspirasi dulu bahasa saya, masukan dari orang tua atau komunikasi yang terjalin tersebut diberikan atau digunakan sebagai bekal dalam penyusunan KOSP. Di dalam KOSP dan juga penyusunan modul ajar. Jadi masuk perangkat ajar, pembelajarannya seperti apa begitu. Namun kegiatan-kegiatan itu yang sudah saya coba sampaikan kepada sekolah, kalau saya nggak keliru ingat kayaknya hanya JT1 yang melaksanakan ya dari sekolah dampingan saya. Dan juga misalnya kegiatan kompetensi itu hanya Tunggul 2 yang melaksanakan gitu dari 7 sekolah dampingan saya. Jadi benarnya Pak Wardi di Puro 2 ini yang sudah bagus misalnya praktik pengajaran dan P5 gitu ya, diferensiasi dari Bu Diana, Bu Farida dan juga P5. Ada hal-hal lain yang misalnya masih belum gitu. Sebenarnya itu juga sudah saya sampaikan dari awal. Saya kurang tahu nih Bapak Ibu ingat atau enggak, tapi sebenarnya baik kegiatan demikian. Jadi bisa ada komunikasi yang terjalin sehingga salah paham atau peningkatan pembelajaran. Kalau saya mungkin menyebutnya itu metode pembelajaran nih. Buatan program-program, kalau program nanti seolah-olah ini sebuah industri gitu. Jadi rangkaian dari metode pembelajaran dan itu bisa menjadikan baik. Kira-kira coba ada ingatan nggak saya pernah menyampaikan, monggo disusun, dibuat, dirancang ada kegiatan seperti itu. Tapi penilaian pribadi saya nih, karena mungkin di Sragen itu dinasnya minta semuanya di SPG-kan Desember, jadi nggak tahu ya, ini pandangan pribadi saya secara jujur dan vulgar saya sampaikan, seluruh sekolah di Sragen itu rata-rata nggak ada semangat misalnya dari Januari sampai dengan sekarang karena dana 80 juta katanya sudah habis untuk sampai Desember gitu sih. Jadi kayak lemes atau nggak bergairah ya, mungkin nggak tahu ini nyata apa enggak, tapi kadang yang bikin prihatin tuh dunia pendidikan seperti itu sih Bapak Ibu. Ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan, monggo. Jadi Ibu, terkait mengundang wali siswa di sekolah kami itu sebenarnya sudah Ibu. Jadi ketika kita misal PMO bulan ini, Bu Ayub ngendikan nopo, itu kita jadikan sebagai PR. Jadi, kita anggap itu sebagai PR. Jadi untuk perbaikan bulan berikutnya seperti itu terus. Termasuk ini tadi Bu. Memang Ibu dulu sudah pernah mengatakan kita itu perlu mengundang wali murid seperti itu. Nah itu juga sudah kita laksanakan ketika membuat modul ajar. Jadi ada beberapa wali siswa perwakilan dari setiap kelas itu kita undang, kemudian kita beri kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan untuk anaknya. Kemudian metode seperti apa yang diinginkan juga seperti itu, Bu. Itu sudah kami lakukan. Ada dokumentasinya juga.
Alhamdulillah kalau sudah barangkali terlewat belum dilaporkan atau bagaimana, nanti mungkin bisa ditunjukkan atau kita kan masih ada kegiatan besok hari Jumat Jumat Sabtu 27 itu tanggal apa ya itu ya? Selasa. Oh. Nah, kita masih ada kegiatan refleksi akhir tahun. Jadi nanti masih ada 2 kegiatan, satu kegiatan di bulan Juni namanya refleksi, lalu yang di bulan Juli itu evaluasi. Tapi saya kurang tahu ya untuk yang evaluasi nanti pastinya seperti apa begitu. Jadi nanti misalnya buat bendelannya itu sudah, nah saya akan coba untuk bahan refleksi di tanggal 27 itu hari Selasa. Nanti mungkin bisa dimasukkan, intinya yang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu untuk coba buat bendelan apa saja kegiatan selama 1 tahun ini. Nah, itu bisa diingat-ingat, bisa dicek-cek baik print-printan maupun soft file untuk nanti kita sampaikan sebagai bahan kegiatan di tanggal 27. Jadi insya Allah nanti kepanggil tanggal 26 atau 27 ya, nanti saya lupa persisnya, nanti di minggu-minggu tersebut. Kalau saya ada undangannya itu tanggal 26 sampai 28. Sepertinya tanggal 27 ketemunya gitu. Jadi saya dapat undangannya tuh tugasnya tanggal 26, 27, 28. Seperti itu. Tanggal 29 kan lebaran ya. Jadi tanggal 27-nya. Baik, alhamdulillah jika sampun. Selebihnya, selanjutnya sebelum saya lanjut, ada yang ingin disampaikan kembali Bapak Ibu terkait kegiatan atau input review dari kegiatan FPKAD? Sementara tadi Bu, disampaikan tadi. Pak Wardi sepertinya ada, monggo Bapak. Ya, kalau tadi seperti yang saya sampaikan di awal, seperti itu yang saya tangkap, kemudian dilengkapi juga oleh pemahaman Bu Diana berkaitan dengan informasi praktek baik yang terjadi di sekolah-sekolah lain, sehingga itu bisa menjadi acuan sekolah kami bagaimana merancang kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di sekolah kami di tahun yang kedua. Ini yang saya tangkap semacam itu. Kemudian juga yang lebih fokus mungkin saya kok lebih cenderung mengacu ke SDIT Aisyah itu, sehingga kami di sekolah kami kepedulian orang tua itu berkaitan dengan kehadiran anak, perhatian anak di sekolah ini kan agak kurang, sehingga mungkin langkah berikutnya kami juga akan bisa diterapkan seperti yang diterapkan SD Aisyah itu, dengan MOU di awal tahun khususnya kelas 1 itu akan kami tindak lanjuti dengan membuat MOU dengan bermeterai begitu. Ini agar apa? Agar orang tua murid walaupun dalam kadar yang berbeda itu juga punya kepedulian yang sama seperti yang terjadi di sekolah yang kami bayangkan, wah hebat sekali di Aisyah. Begitu Bu. Baik, terima kasih. Oke, baik Bapak. Saya izin coba memberikan sebuah pandangan atau monggo ini nanti dapat disikapi seperti apa. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh sekolah itu berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Nah, kebijakan tersebut harus ada dasar aturannya atau dasar hukumnya. Jadi nanti misalnya di tahun kedua, di tahun ajaran 2023-2024 ini sekiranya SD Negeri Puro II ingin membuat metode pembelajaran ABCD, itu silahkan dituangkan yang pertama di dalam KUSP, Pak.
Lalu yang kedua, sekolah membuat yang namanya, kalau di saya di kampus di perguruan tinggi itu peraturan rektor, peraturan dekan. Nah, dasar kelulusan ini ada peraturan dekannya, ada peraturan rektornya. Karena ini saya beri pandangan sebagai pandangan orang hukum, misalnya Bapak Ibu itu kan ini sekolah negeri. Nah, ini sekolah swasta. Memang sama-sama sekolah, tapi tetap saja mereka nafasnya berbeda. Karena memang swasta sama negeri dua-duanya nginduk ke sekolah, ke Kementerian Pendidikan, nggih. Namun lagi visi misi atau nafas dari sekolah negeri dan swasta itu bagaimanapun berbeda. Mau disamakan seperti apapun regulasi atau kebijakan pemerintah yang diberikan kepada sekolah negeri dan swasta itu berbeda. Jadi seperti tidak bakal bisa sama begitu. Contoh misalnya pengelolaan atau manajerial atau kemudian nafas dari sebuah sekolah negeri kan dari bantuan operasional sekolah, tidak boleh ada yang lain, misalnya demikian, itu tertuang di dalam permen, tertuang di dalam regulasi, ada yang jelas. Namun berbeda dengan sekolah swasta, mereka tidak berdasarkan bantuan operasional sekolah. Jadi nafas seperti ini akan mempengaruhi ritme kerja, akan mempengaruhi budaya sekolah, akan mempengaruhi pola kerja, akan mempengaruhi mindset. Di Semarang itu ada SD, BINUS, itu puluhan juta per bulannya. Internasional school itu kan juga banyak. Bahkan semakin banyak semakin nambah. Ada negeri juga ada swasta yang keagamaan, misalnya SDIT atau international school itu juga banyak. Mereka tidak bisa disamakan Pak nafasnya. Oh, kita kalau ke international school di misalnya Singapura International School yang ada di Semarang, sama kalau kita di Semarang yang SDIT mungkin barangkali Baitur Rahman itu ya misalnya, itu pastikan mereka berbeda. Baik banget, sudah baik misalnya Bapak mau mengadopsi hal-hal yang baik diberlakukan di sekolah tersebut, namun saya menyarankan yang pertama harus jelas dulu dasarnya. Jadi monggo bisa dibuat misalnya peraturan kepala sekolah atau SK kepala sekolah menuangkan itu semua sebagai dasar adanya program baru atau kebijakan baru tersebut. Itu saja sih Pak yang mau saya sampaikan gitu. Jadi semuanya harus ada dasarnya, dasar hukumnya jelas, seperti kayak kita kan menyampaikan materi-materi kepada Bapak Ibu misalnya terkait dengan capaian pembelajaran, CP, ATP, atau yang paling baru kemarin terkait dengan kompetensi, itu ada permennya. Jadi kalau nggak kalau nggak buat permen, peraturan menteri atau keputusan menteri atau Perdirjen itu nggak bisa diimplementasikan, nggak ada dasarnya begitu. Jadi Bapak nanti silakan diatur dengan kiranya itu baik untuk dilakukan, nggih monggo, namun disiapkan dasar hukum regulasinya terkait dengan penerapan itu. Jadi nanti kalau pripun-pripun bisa ada semuanya terkumpul gitu. Mungkin itu saja sih Pak yang hendak disampaikan terkait dengan perbincangan saya tadi. Yang jelas sekolah swasta, sekolah negeri, swastanya yang basisnya keagamaan maupun yang tidak, atau kalau di Semarang itu ada juga international school, itu mereka nggak bisa disamakan. Jadi tetap aja berbeda. Gitu. Kalau ya sampai intinya SPP-nya anak SD aja sampai puluhan juta ngalahi orang kuliah, tapi ya tetap ayu Pak gitu, karena mereka mungkin punya pasar sendiri-sendiri gitu ya ibaratnya. Iya, begini Mbak Yub, saya hanya ingin mengacu pada bagian kedisiplinan saja, mungkin untuk yang betul-betul lain dalam arti sumber dan sebagainya saya mungkin mengabaikan, karena
selama ini yang saya rasakan di sekolah kami itu kan memang kepedulian orang tua terhadap anak di sekolah itu menurut penilaian saya itu agak masih apa ya, pokoknya sekolah sekedar masuk. Kemudian ketika anak tidak masuk, ya sudah nggak ada perhatian apa-apa. Ketika orang tua saya panggil ke sekolah juga tidak ada inisiatif untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah ini. Ini target saya mungkin hanya sekedar itu. Nah, itu mungkin akan saya tuangkan juga kalau nanti memungkinkan itu di awal tahun baru, khususnya bagi siswa-siswa yang baru khusus kelas 1. Itu nanti kan akan berlanjut sampai dengan kelas 6 dengan aturan yang sama MOU itu. Begitu. Jadi bukan pada target yang lain. Nggih, Bapak, ya penekanan disiplin atau apapun itu nanti bisa tertuang dalam visi misi dan masuk ke KOSP atau dicatat dalam sebuah aturan kebijakan dari SD Negeri Puro 2, Pak. Itu apapun itu demikian. Mungkin yang juga saya sarankan itu pelan-pelan ya kalau kita melakukan perubahan mindset. Di sini kan mindset orang tua perlu juga dilakukan edukasi. Nah, nanti misalnya komunitas belajarnya sudah berjalan, komunitas praktisinya tersebut, dari guru semuanya misalnya sampun, mau mengundang salah satu orang tua, mau mengundang komite, misalnya mboten napa-napa, tapi dari guru Puro 2 sendiri itu sudah beres dulu, sudah kuat dulu, baru nanti melibatkan pihak lain dalam membahas sesuatu. Nah, itu baik gitu. Tapi kalau dari gurunya itu belum kuat, ya jangan fokus ke yang lain misalnya. Tapi kalau mau melibatkan orang tua, ya mboten napa-napa. Lalu Bapak Ibu, yang kita harapkan juga nanti kan di tahun kedua itu pendampingan semakin tidak sesering di tahun pertama ini. Sudah tidak ada lagi PMO dilakukan oleh kepala sekolah infonya. Jadi nanti terkait pelaporan atau bagaimana, nanti mungkin intinya Bapak Ibu tidak dimonitoring atau didampingi sesering di tahun pertama. Nah, mohon sekolah harapannya di sini juga menjaga mutu, menjaga nilai-nilai praktik-praktik baik yang sudah dijalankan. Itu kalau misalnya sekarang ada PMO nih setiap bulan, nanti kalau ditanyain saya atau apa gimana, nanti kan nggak ada PMO. Tidak ada PMO, informasinya adanya lokakarya, lalu kemudian kunjungan refleksi masih belum di tahun kedua besok. Nah, ya harapannya itu tidak menurunkan semangat, tidak menurunkan mutu. Nah, itu menjadi PR dari sekolah. Kalau misalnya di tahun pertama dana sekolah penggerak ini habis untuk Sapras, di tahun kedua ya digunakan lebih ke upaya peningkatan kompetensi dan mutu. Kalau dari saya sih seperti itu ya Pak. Jadi memang betul-betul tuh ada nafas nilai transformasi mutu pendidikan itu dirasakan gitu Pak. Dan harapannya kemarin kompetensi guru yang sudah kami bagikan dan tertuang dalam permen, nah itu bisa betul-betul menjadi self assessment atau penilaian pribadi dari atau Bapak Ibu bisa melakukan penilaian sendiri-sendiri. Oh, saya masuknya di tahapan apa ya yang untuk indikator ini, dan itu bisa menjadi pedoman dalam Bapak Ibu meningkatkan kompetensi. Harapannya seluruh guru di Indonesia itu semuanya mahir. Besok nggak bisa ngajar kalau belum lulus PPG, Pak. Jadi yang sudah sekarang bekerja tapi belum lulus PPG itu mungkin sebuah alhamdulillah gitu.
aturan yang baru kalau belum lulus PPG nggak bisa masuk ke sekolah. Gitu. Jadi harus lulus PPG. Itu harapannya apa ya? Untuk membekali dan menyiapkan bahwa guru itu harus memiliki kompetensi sesuai yang diatur dalam permen tersebut. Jadi besok rekrutmen guru kalau belum lulus PPG nggak bisa. Gitu. Dan sekolah bisa melakukan belanja PTK, belanja SDM lebih mudah, dan pembayaran juga lebih mudah tanpa harus melalui dinas. Kalau yang sekarang itu kan ke dinas yang bayar, tapi kalau besok semuanya sekolah bisa melakukan belanja PTK, belanja guru sesuai kebutuhan. Nah, di yang disebut marketplace itu tadi, tapi marketplace yang khusus PTK. Kalau sekarang kan sudah ada Siplah gitu untuk seluruh belanja. Nah, nanti ada nama sejenis Siplah yang untuk belanja SDM. Nah, guru yang bisa masuk situ hanya yang lulus PPG, yang sudah lulus PPG. Kemudian nanti ditarik oleh sekolah, 2 tahun kemudian langsung jadi P3. Jadi kepastian kesejahteraan guru ke depannya akan lebih pasti, Pak. Itu. Jadi mereka akan dijamin kesejahteraannya, kompetensinya akan baik begitu. Jadi bisa lebih semangat, fokus pada peningkatan mutu. Jadi anak-anak sekarang ini kan PPG Prajab, besok dimulai rekrutmen yang tahun baru ini gitu. Daljab juga masih tetap ada gitu. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan masuk ke monitoring, yaitu terkait dengan yang pertama keaktifan kepala sekolah atau terkait dengan kepala sekolah riyen nggih. Pak Wadi dapat menyampaikan aktivitas Bapak sebagai kepala sekolah baru-baru ini ngapain aja, pripun bisa disampaikan dahulu Bapak, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Monggo Pak Wadi. Ya, terima kasih Mbak Ayub. Aktivitas saya selama sebulan ini berkaitan dengan kegiatan di sekolah. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tadi mengikuti undangan-undangan kedinasan, ya. Kemudian ada beberapa macam setiap minggu. Kemudian yang terakhir kemarin dengan pemangku kepentingan itu. Kemudian di dalam sekolah kami karena di bulan-bulan ini itu berkaitan dengan asesmen akhir tahun, sehingga praktis dalam 1 bulan ini kami khususnya itu menyiapkan materi-materi yang kami jadikan tes. Karena di sekolah kami ini ada 2 kurikulum, yaitu 2 kurikulum ini 13 dan kurikulum merdeka, sehingga pembuatan soal untuk asesmen akhir tahun itu mengacu pada 2 hal. Yang pertama, di luar kelas 1 dan kelas 4, kita masih tergabung di dalam kelompok KKG. Sehingga soal-soal untuk asesmen tahun ini kita sama dengan sekolah-sekolah yang lain yang tidak melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian untuk yang kedua, kurikulum merdeka di sekolah kami ini di kelas 1 dan kelas 4 itu menyiapkan sendiri soal-soal yang akan diujikan kepada siswa kami. Nah, di sini Bu Ayub perlu saya sampaikan, memang seperti arahan Bu Ayub, kelas harus diferensiasi, kemudian ada klaster anak, sehingga soal-soal ini terbagi menjadi beberapa varian di kelas 1 maupun kelas 4. Ada yang tertulis,
kemudian ada yang non tulis. Ya, ini nanti tindak lanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Farida, itu yang juga sasaran PAI-nya di kelas 1 dan kelas 4, kemudian juga Bu Diana yang di kelas 4, sehingga nanti lebih lengkap gambaran asesmen sesuai dengan arahan kurikulum Merdeka, juga arahan dari Bu Ayub yang harus terjadi beberapa klaster varian soal, ini nanti bisa dilengkapi oleh guru kelas kami yang menindaklanjuti untuk asesmen di kelas masing-masing. Seperti itu Bu Ayub, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Oke Bapak, Alhamdulillah. Lalu selanjutnya ini sudah selesai semester kedua, sudah diterimakan. Nah, mohon Bu Diana dan juga Bu Farida dapat menyampaikan terkait asesmen atau pengolahan asesmen, rapor, dan juga feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang tua terkait dengan hasil belajar peserta didik. Monggo dapat disampaikan. Siapa dulu? Oke, untuk asesmennya kemarin alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dengan beberapa tipe yang saya pakai, yaitu pakai berbasis IT. Kemarin pakai Chromebook, saya pakainya Quizzes, kemudian tertulis, soal tertulis, dan juga ada yang lisan dan berbentuk project. Yang SPDB itu pakai project. Untuk pelaporannya saya masih belum menggunakan e-raport, Bu, karena kemarin saya koordinasi sama teman saya yang pegang Dapodik, itu masih dipelajari karena masih baru, dan teman-teman rekan dari SD lain juga begitu, belum menggunakan e-raport. Ini masih mempelajari. Jadi masih pakai raport yang beda-beda. Jadi yang saya pakai itu kemarin saya juga download dari Google. Saya pakai untuk pembuatan raport yang ini. Nanti setelah ini insya Allah saya rekap ke e-raport sama kelas 1 juga. Untuk pelaporannya tadi juga sudah dua hasil dari intrakurikuler sama project. Alhamdulillah semuanya sudah baik. Saya juga melaporkan ke wali siswa. Ya, ada anak yang peningkatan, ada yang masih belum stuck, ada juga yang masih turun. Ada beberapa anak yang turun. Saya rasa itu Bu yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Nggih, monggo Bu Farida. Jadi Ibu, untuk asesmen mata pelajaran agama sama seperti Bu Diana, kemarin saya menggunakan Chromebook untuk kelas 4. Di kelas 1-nya saya masih menggunakan kertas secara langsung karena keterbatasan Chromebook, dan juga kita masih membuat jadwal yang sama harinya. Jadi hari Senin agama dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kemarin Chromebooknya kelas 5, dan Chromebooknya saya taruh di kelas 4-nya. Jadi kelas 1 masih menggunakan kertas. Kemudian untuk tipe sudah saya bagi-bagi seperti seperti ulangan sebelum-sebelumnya, dan untuk hasilnya itu sempat kaget juga kemarin yang ada di kelompok terendah itu nilainya bisa sempurna. Alhamdulillahnya itu. Untuk hasil laporannya, karena saya bukan wali kelas, jadi saya hanya menyetorkan nilai dan membagikan hasil ulangannya itu kepada wali kelas. Seperti itu, Bu. Ayo. Oke, nggih. Ada hal lainkah yang perlu didiskusikan atau sekiranya menjadi catatan dari Bu Diana dan Bu Farida untuk semester, untuk tahun ajaran berikutnya? Ada mboten? Atau ini kan PMO kita
kedua yang terakhir nggih, besok kan terakhir, barangkali Bu Diana dan Bu Farida ada hal lain apapun itu berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang mau ditanyakan, didiskusikan kepada saya, boleh, monggo. Besok kan Bu Diana dan Bu Farida sudah tidak guru KP, jadi mungkin bergabungnya kan melalui komunitas belajar. Barangkali masih ada. Jika tidak, saya lanjut ke P5. Monggo kalau ada. Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya lanjut ke P5. Yang pertama di FPKAD kemarin ada berbagi terkait dengan P5 mboten, atau ada pembahasan terkait dengan P5 mboten, nanti bisa disampaikan. Lalu bagaimana kabar P5 di tema 2 untuk guru 2? Sinten riyen kang badhe menyampaikan? Untuk hasil kemarin FKPD kemarin yaitu disampaikan tentang P5, tapi kebetulan Pro 2 tidak sebagai contoh karena tidak semua ditanya. Yang jadi contoh kemarin juga sudah melaporkan P5-nya. Yang saya lihat juga hampir sama dengan yang sudah kami lakukan untuk P5-nya. Untuk Pro 2 juga sudah melaksanakan 2 tema dan baru selesai kemarin setelah asesmen. Kami tampilkan hari ini waktu penerimaan rapot. Jadi tidak ada pagelaran khusus, memang kami sengaja taruh di hari ini untuk dijelaskan ke wali siswa dan diperlihatkan, dipamerkan di wali siswa sambil mengambil rapot, begitu Bu. Oke, jadinya berapa persen Bu Diana untuk implementasi P5-nya dari tingkat kurikuler? Kemarin ngambilnya 20%. 20%. Itu berapa JP? Sekitar 90. Ya, 90. Sudah ditambah. Kemarin kan 60 kan, waktu PMO kemarin saya laporkan 60 itu kan Bu. Terus dihitung-hitung ulang, kalau nggak salah modulnya kemarin ada 90 JP dalam 1 semester. Ya, sudah ada di modul ya semuanya. Modulnya sudah selesai. Sudah, tapi belum saya revisi Bu. Oke, sudah jadi kan kemarin, tapi yang JP lama, yang masih keliru itu, yang baru belum saya revisi. Oke. Belum sempat. Baik. Untuk P5-nya ada tambahan yang bisa disampaikan bagaimana respon orang tua untuk tema yang kedua ini? Kalau tadi di kelas saya ya biasa saja sih, orang tua ya cuman melihat, terus tidak ada komentar-komentar khusus. Kalau dari peserta didik pripun selama setahun ini? Ya, kalau anak-anaknya semangat. Kemarin waktu awal diberi gambarannya langsung bisa memutuskan mau bikin apa, kan kami ulangi lagi, kan awalnya sudah diberitahu Bu tentang masalah-masalah tentang permasalahan transportasi. Kemudian diulang kembali. Terus mereka kalau untuk kelas 4 khususnya sama kelas 5 kan kelas besar, itu disuruh memilih sendiri temanya, mau bikin apa. Nah, alhamdulillah mereka bisa. Jadi langsung memilih temanya dengan kelompoknya berbahan apa, mereka sendiri yang memutuskan. Kemudian dibuat sampai selesai ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau untuk kelas 1 kemarin juga membuat sendiri, tidak dibuatkan dari rumah, tapi masih diarahkan sama wali kelasnya. Misalnya, oh kelompok ini pakai bahan ini aja, pakai bahan kardus. Yang satunya pakai bahan stick, itu stick es krim. Tapi mereka membuat sendiri Bu, di sekolah sampai jadi selama 2 hari. Alhamdulillah hasilnya juga bagus-bagus itu. Oke, baik. Alhamdulillah untuk P5-nya. P5-nya muridnya Bu Farida pripun? Karena ini temanya kan sama nggih Bu nggih, satu sekolah tuh sama. Kalau kemarin kearifan lokal, untuk tahun ini juga transportasi. Semester kedua ini juga sama transportasi. Jadi nggih kurang lebih nggih laporannya sama juga Bu. Siswa antusias dan tidak ada yang dibuat dari rumah.
Ini murni benar-benar anak-anak itu mandiri, berkolaborasi dengan teman-teman sekelompoknya. Oke. Untuk P5-nya sampun, lalu kemudian assessment, dan juga selanjutnya barangkali bisa disampaikan komunitas belajarnya, bagaimana kabarnya, sudah dimulai atau belum di internal sekolah Miko? Untuk yang bulan ini belum ada Bu komunitas belajar karena kan kemarin kami fokus untuk asesmen akhir tahun sama P5. Tapi sudah kami programkan nanti setelah ini kan masih ada liburan 1 bulan untuk anak-anaknya, tapi untuk guru-gurunya kan tetap masuk. Nah nanti kami agendakan ada komunitas belajar, ada materi komunitas belajar lagi. Oke, berarti selama 1 tahun baru rencananya di bulan terakhir besok nih adanya nih. Kemarin sudah Bu, yang kemarin. Saya sudah melaporkan di PMO kemarin itu sudah 3 kali. Oke. Tapi yang bulan ini belum. Barangkali bisa dibagikan yang 3 kali itu kegiatannya kalau ada dokumentasinya. Bulan kemarin itu sudah 3 orang, Bu Farida, Bu Erna, sama Pak Wahyu, yang sudah disampaikan Pak Wardi nih kok. Bu Farida tentang kuisis, materi kuisis, lalu Bu Erna tentang Canva, kemudian Pak Wahyu tentang penggunaan aplikasi Google Classroom. Itu pesertanya seluruhnya nggih. Peserta semua guru. Semua guru. Mungkin barangkali bisa ditunjukkan dulu foto kegiatannya. Fotonya ada. Aku ingin sini. Tidak apa-apa, pelan-pelan dulu. Sini dulu, Nje. Kemarin sudah saya bikinkan video Bu selama 1 tahun rangkaian kegiatan-kegiatan, tapi belum saya taruh di YouTube. Kemarin saya bawa juga pas Lokakarya, tapi karena keterbatasan waktu nggak diputar semua. Cuma contoh 2 sekolah. Ya, fotonya waktu komunitas belajar aja Bu Diana. Gimana Bu? Foto pada saat komunitas belajar. Oh, enggak. Kemarin yang saya bikin itu rangkaian kegiatan dari awal diklat. Iya. Saya ini nunggu fotonya di share. Oh, ini fotonya di sini tadi. Mau dikirim gitu? Iya. Dikirimkan, ditunjukkan sekarang bisa. 3 kali komunitas belajarnya itu. Dikirim lewat email. Ditunjukkan sekarang lewat fotonya. Niki mau saya tunjukkan ini kemudian agak mendekat. Itu kan di WA, misalnya buka WA di laptop bisa? Belum, ini kan laptopnya saya pakai Chromebook itu Bu. Oh gitu, Chromebook itu nggak bisa ya? Susahnya. Nggak ada datanya ya? Datanya ada di laptop satunya. Oke, coba di email saja, nggak apa-apa, saya bukakan. Oke. Banyak apa ya? Kirim ya.
Ini biar dikirimkan sekaligus dari Bu Farida, Bu. Emailnya Bu Farida. Nggih. Kalau sudah bisa info. Ini saya juga buka. Sebentar nggih Bu, niki baru nyari ketemunya baru punya saya ini. Apa ditunjukkan dulu apa biar komplit dulu Bu? Alhamdulillah. Ditunjukkan. Alhamdulillah. Nggih niki untuk Pak Wahyu ketika menjelaskan Google Form terus ini foto saya Bu ketika pelatihan kuisisnya. Untuk fotonya Bu Erna ini dulu pakai HP-nya Bu Erna semua jadinya ini. Nah kebetulan ini Bu Ernanya nggak ada, sedang mengambil rapot anaknya itu Bu. Belum Suaranya Bu Ayub belum terdengar. Oke, baik. Bapak Ibu, ini saya akan nanti saya akan coba bagikan di WA grup kepala sekolah terkait dengan materi refleksi akhir tahun yang insya Allah dilaksanakan tanggal 27 besok. Nah, hari ini kalau semuanya lancar saya bagikan materinya. Mohon Pak Wardi nanti bisa membagikan juga ke guru KP. Silakan dipelajari dahulu. Nanti kalau ada yang bisa disiapkan, jadi masih ada waktu kan sekitar seminggu sampai 10 hari sebelum kegiatan tanggal 27-nya. Ngoten nggih. Hari ini nanti saya bagikan, nanti LK semuanya silakan dipelajari. Disiapkan dulu lebih baik, intinya semua materi LK dan seluruhnya akan saya bagikan, nanti Pak Wardi bisa membagikan ke guru-guru. Gitu, untuk persiapan kegiatan tanggal 27.
Jadi harapan saya besok tanggal 27 semuanya lancar, lulus gitu. Paling yang kalau buat kelompok ya yang diskusi kelompok aja gitu loh. Nggak gedandapan lagi untuk mencari-carinya gitu nggih. Baik, Pak Wardi, barangkali ini kan menjelang 1 tahun ajaran pelaksanaan kurikulum ini. Dari yang Bapak mungkin ingat, yang Bapak rasakan dari semuanya terkait dengan kurikulum ini. Menurut Bapak, hal mana atau aspek mana yang sekiranya di Puro 2 itu masih belum optimal, Pak? Ya. Terima kasih Mbak Ayub. Ini yang saya sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka di Puro 2. Ini yang kami rasakan adalah untuk yang kelas 1 dan kelas 4 itu sudah banyak perubahan kaitannya dengan penggunaan metode, kemudian strategi pembelajaran yang bervariasi. Ya, karena dari yang saya lihat, saya supervisi di sebelum kurikulum Merdeka memang masih banyak sekali praktek yang terjadi yang acuannya itu metode ceramah itu masih dominan. Ya, masih dominan. Sehingga dengan adanya kurikulum Merdeka, kemudian ada PMM kemarin, itu sudah sedikit banyak, itu sudah membuka wawasan, ya, bagi guru-guru kami, khususnya dalam pengelolaan kelas, ini sudah mulai ada perubahan, dan signifikan perubahan itu terjadi pada guru-guru yang kemarin ikut di KP ini pemahamannya lebih komplit. Tapi untuk yang lain lambat laun dengan adanya bimbingan dari KP kami lewat sharing session, kemudian juga lewat tadi praktik baik tadi, sedikit banyak sudah mulai ada greget, sehingga dalam hal ini yang kami lihat mungkin saya concern pada bagaimana mengelola kelas ini dengan metode-metode yang berpusat pada siswa. Mungkin baru sedikit sekali banyak metode yang intinya student center itu masih masih pemahamannya masih kurang. Mungkin lewat nanti sharing session yang seperti terbagi dari 3 rekan tadi, itu nanti mungkin akan bisa terlengkapi. Kemudian juga dalam modul ini masih kami di Puro 2 ini masih fokus pada kelas sasaran. Ya, kelas sasaran, sehingga untuk kelas lain di luar 1-4 itu baru sekedar kenal dan tahu saja. Karena memang perangkat pembelajarannya berbeda, sehingga di 2 kasus ini ya 1-4 kita sudah lumayan banyak. Tadi kalau yang di kelas 1 saya dapat laporan dari guru kelas sudah menyelesaikan 6 modul. Yang kelas 4 nanti bisa disampaikan sendiri Bu Diana sampai modul berapa. Kemudian juga PAI-nya nanti bisa juga. Dan untuk tindak lanjutnya Bu Ayub, mungkin ini ke depan saya merencanakan, ini merencana supaya menjembatani peralihan dari KTSP kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka ini. Mungkin saya akan mulai membedah CPLP-nya. Ya, biar pemahamannya lebih komplit, sehingga kalau dulu ada TIO, TIK itu sudah nggak ada masalah, tapi karena istilahnya yang beda, ini perlu juga
pemahaman-pemahaman yang baru sehingga nanti kebersamaan dalam praktek baik mungkin akan masuk di bulan-bulan ini, mungkin masuk ke pembedahan apa namanya capaian-capaian tadi. Begitu, Bu Ayu. Oke, nggih Bapak, semoga lancar. Selanjutnya saya minta juga dari Bu Farida dan Bu Diana selama 1 tahun atau belum, apa yang sekiranya masih belum optimal menurut Bu Farida masing-masing dan Bu Diana, harapannya bisa menjadi bahan juga untuk refleksi akhir tahun dan PMO kita yang terakhir di bulan Juli. Monggo. Ibu, kalau dari saya belum, mungkin ini baru tahun pertama ya Bu, jadinya kayak masih adaptasi kayak gitu Bu, kayak soal harus dibikin beda-beda, cara mengajarnya juga beda-beda. Nah itu kayak malah apa ya, hasilnya sih bagus, tapi kayak kita itu cuman kayak mau ngerjain tugas dari Bu Ayub, hanya sekedar itu, kalau sudah ya udah kayak gitu Bu. Kalau untuk tahun ini, nah semoga di tahun ke depan belajar dari yang tahun pertama ini, semoga jadi lebih baik lagi Bu. Mungkin nggak seperti ini kan, kalau kemarin kan agak kaget gitu loh Bu, belum siap lah kayak gitu Bu. Mungkin itu. Oke. Nggih, monggo Bu Diana. Ya, langsung saja nggih Bu. Yang saya rasakan itu sama seperti Bu Farida. Jadi terkesannya kayak buru-buru. Pertama buat kami, terus habis diklat langsung, ibaratnya gimana ya, bahasanya ngecak nih langsung gitu. Masih ada yang belum paham, tapi kita harus segera paham, harus segera nututi gitu. Nah jadi kayak ya diburu-buru, nanti saya berharapnya di tahun kedua itu saya sudah benar-benar fokus di pembelajaran, di asesmen dan lain-lain itu sudah santai gitu Bu, nggak kayak dikejar tugas PR gitu. Jadi menjalaninya itu ya memang sesuai dengan kurikulum Merdeka, tapi bukan yang tuntutan PR. Jadi memang benar-benar kita jalani untuk kebaikan kedepannya, pembentukan karakter dan peningkatan mutu seperti itu. Baik, nggih. Semua pihak pasti masih gagap nggih untuk di tahun pertama ini, dan harapannya ada pembangunan kesadaran bahwa ini tidak semata-mata memenuhi kewajiban atau menggugurkan kewajiban, tapi goals dari kegiatan kurikulum baru ini yaitu tadi ada transformasi mutu. Nah, saya dengan penuh kesadaran juga Bapak Ibu silahkan dilakukan atau diresapi, direfleksikan, dievaluasi secara internal dari Bapak Ibu guru dan juga dari Bapak Ibu kepala sekolah. Kurikulum yang sebelumnya dan pada waktu tahun pertama pelaksanaan ini, ada nggak ya perubahan atau peningkatan mutu dari saya sebagai guru? Oh, dari saya sebagai kepala sekolah, lalu kemudian dari SD Negeri Puro II. Oh, dari dari peserta didik. Nah, nanti misalnya direfleksi, Bapak Ibu berbagi praktik baik, silahkan coba diidentifikasi hal yang memang belum pernah dilakukan di kurikulum 2013 misalnya, dan hal itu dilakukan sebagai pencapaian dari Puro II. Oke, untuk bahan. Jadi apa yang dilakukan oleh Puro II yang itu ditonjolkan, itu prestasinya Puro II nih. Ini yang sudah baik dilakukan oleh Puro II. Nah, monggo digali itu apa. Dan mana yang sekiranya masih belum optimal. Misalnya tadi Pak Wadi menyampaikan terkait diferensiasi, nggih. Atau misalnya dibuat dari lingkup sekolah. Oh, ini kepala sekolah. Oh, ini guru. Kan nanti refleksinya sendiri-sendiri.
mana menurut Bapak Ibu yang sudah baik dan mana yang belum baik. Nah, itu nanti sebagai bahan untuk refleksi. Apa capaian dari Puro 2 di tahun ini yang itu belum dirasakan di sebelumnya. Harapan saya bisa bertemu dengan 5 sekolah saya sebelum refleksi. Jadi saya bisa memberikan hal yang sama pula dan seluruh sekolah saya bisa mempersiapkan sebelum refleksi. Gitu. Jadi silakan apa yang sudah baik prestasi yang bisa ditonjolkan dan mana yang sekiranya belum. Sambil ini nanti saya proses pengiriman ke WA grup kepala sekolah. Saya lihat ada 6 lembar kerja. Jadi nanti bisa dicicil, dipersiapkan dulu. Saya harap itu betul-betul diisi sesuai kondisi kebutuhan dan hasil refleksi dari Puro 2. Tidak perlu cek atau lihat-lihat sekolah lain dulu, coba isi apa adanya dulu deh. Gitu. Nah, nanti bisa menjadi bahan yang lebih baik untuk Puro 2 ke depannya. Jadi saya tidak nyari yang baik, bagus-bagusnya, tapi memang betul-betul itu sesuai kondisi dari Puro 2. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan refleksi. Ini nanti saya perjalanan mengirimkan OTW kirim gitu. Ada hal lagi yang perlu ditanyakan atau didiskusikan Boten sebelum saya lanjut lagi? Sementara cukup itu. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, mohon bisa disampaikan itu terkait dengan sebenarnya ini masih bicara kendala dan hambatan sih, gitu. Kendala dan hambatan. Nah, tadi saya ke peserta didik dulu. Jadi, Bapak Ibu, saya pengen fokus 2 dulu ke peserta didik dan orang tua murid. Jadi yang melaksanakan kurikulum ini selain Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, sasarannya kan prioritasnya adalah peserta didik. Nah, adakah momen atau pencapaian dari peserta didik kayak tadi Bu Farida bagikan, Bu, yang satu itu yang di terendah tapi bisa 100. Adakah hal-hal yang sekiranya bisa menjadi kayak praktik baik atau momentum dari si anak dalam belajar selama setahun ini yang dia itu kenapa kok bisa meningkat gitu loh? Atau sebaliknya, kenapa kok si anak ini bisa nurun? Nah, menurut observasi dari Bu Farida dan Bu Diana, itu kenapa hal itu bisa terjadi? Adanya peningkatan dan penurunan pada peserta didik. Apakah anak memang lebih enjoy untuk belajar dengan kurikulum ini, atau adakah hal lain yang Bapak Ibu temukan atau observasi gitu terkait dengan peserta didik ini, baik yang naik maupun yang turun? Monggo, sinten dulu, siapa dulu? Saya mulai dulu, Bu. Kalau dari saya, ini tadi ada 2 siswa yang naik sama yang turun yang akan saya laporkan. Yang di siswa level paling bawah, di kelompok yang kurang atau yang lambat belajar menurut saya, pengamatan saya, itu ada 1 anak kemarin itu masuk sekolah itu banyak absen, beberapa itu absen, ada 18 kali absen. Jadi kalau pembelajaran yang pakai buku, yang manual, kan ada pembelajaran saya yang berdiferensiasi itu tetap pakai buku, tetap kita nyimak buku, belajar dari buku. Itu dia nggak fokus, dia nggak ada respon. Tapi ketika saya menggunakan Chromebook, saya kasih pembelajaran di luar kelas, itu dia bisa. Ketika saya tanya, lalu ada evaluasi di
formatif ya, di soal-soal formatif itu bisa. Di kelompok dia itu meskipun tidak bagus sekali, tapi ada kenaikan dibanding semester pertama. Dulu juga membaca belum lancar, Bu. Tapi kemarin waktu saya berikan soal kuisis ya, Sinasul, itu bisa mengerjakan, dia menyimak itu dengan antusias. Jadi dari tayangan soal di layar dibaca pelan-pelan lalu dia jawab ngeklik itu juga bisa. Tapi kalau dalam soal tertulis, kemarin ada 3 mata pelajaran yang tertulis itu nilainya ya tetap rendah. Yang di lisan juga alhamdulillah juga baik. Jadi saya menyimpulkan ketika saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak itu dengan beberapa metode yang berbeda, itu dia bisa merespon. Tapi kalau yang manual, yang masih seperti yang zaman-zaman dulu waktu kurikulum lama itu masih dia belum bisa fokus. Banyak apa ya Bu ya, kayak tidak acuhnya, banyak acuhnya, tidak fokusnya. Kemudian ada satu anak yang sebenarnya di kelompoknya itu di kelompok level atas dia baik, kesehariannya juga baik. Hasilnya baik, antusiasnya dalam pembelajaran juga baik. Tapi waktu penilaian untuk sumatif akhir tahun, dalam 1 minggu itu semua mata pelajaran, termasuk Bu Farida agama itu, dia turun semua. Tadi saya komunikasi sama walinya ketika mengambil rapot, duduk bersama, kemudian saya tanya-tanya. Saya laporkan apa adanya. Kalau di keseharian itu baik, bisa merespon, aktif, tapi kenapa waktu kemarin tes itu kok nilainya turun drastis? Itu kenapa ya Bu? Apa sakit? Apa memang ada masalah di rumah? Nyun pangapunten, saya juga sampai bilang seperti itu. Karena yang saya amati anaknya tuh biasanya nggak seperti ini. Ya memang hanya waktu penilaian sumatif ini, tapi bagi saya itu kok mengejutkan buat saya kok. Kenapa kok turunnya itu sedrastis itu? Terus ibunya bercerita kalau belajarnya hanya di malam hari dijujuk gitu. Jadi waktu saya beri kisi-kisi sebelumnya itu tidak disentuh sama sekali. Jadi ketika besok mau matematika malamnya baru buka buku. Jadi kayak dadakan. Tapi untuk masalah katanya tidak ada. Jadi yang saya ambil kemarin yaitu Bu, mungkin juga saya kurang banyak ngasih motivasi ke anak. Jadi yang sudah terlanjur bisa terus kayak ngenteng kayak gitu. Tapi yang kemarin yang banyak saya motivasi itu malah yang di level bawah. Jadi alhamdulillah ada peningkatan. Tapi saya kelupaan bahwa yang level atas pun harusnya tetap saya beri banyak motivasi juga. Begitu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, monggo Bu Farida dahulu, nanti saya coba beri tanggapan. Jadi Bu, untuk anak yang meningkat, yang saya maksud tadi sepertinya ya karena metode yang diberikan sekarang sudah berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Mungkin sekarang lebih tepat dan menyasar, jadi anak tersebut dapat meningkat. Sedangkan yang lemah, seperti yang disampaikan Bu Diana tadi, yang pertama mungkin dari siswanya sendiri, dan yang kedua juga sama yang disampaikan Bu Diana, karena mungkin kita banyak fokus ke anak yang kurang tadi, dan berbagai macam cara apa nih yang bisa digunakan untuk anak yang kurang tadi, sehingga yang sudah baik, sudah maksudnya di tingkat levelnya yang atas itu malah jadi kita nggak perhatikan gitu loh Bu. Jadi cuman kadang ya udah biarin sendiri belajar karena emang udah bisa gitu. Mungkin itu Bu. Kalau yang masih sampai sekarang kira-kira masih belum ada peningkatan. Nah, itu menurut Bu Farida, termute, enggak dengar. Termute. Untuk yang masih kurang. Tadi sempat termute. Ya, untuk kelasnya Bu Diana itu yang namanya itu Afifah Bu. Itu juga nggak meningkat, juga nggak menurun, stuck, masih stuck gitu Bu. Apa ya, sudah dipancing-pancing untuk suruh bercerita atau apa gitu, ya udah cuman dijawab dengan senyuman Bu. Ini juga masih bingung sampai sekarang mau diapain lagi ini. Saya nambahkan Bu, tadi saya ketemu walinya, saya langsung konfirmasi langsung ke wali siswa tersebut. Katanya memang pemalu, di rumah pun juga tidak pernah ngomong gitu.
Nah terus ya saya cuma minta tolong ya untuk sering diajak bercerita gitu lah. Soalnya ya saya sudah melakukan berbagai cara untuk mancing dari hal kesukaannya, atau kalau malu sama Bu Diana nanti di rumah pakai pesan suara ya, nanti kirim tugasnya ke Bu Diana gitu. Ya enggak kirim Bu, ya tetap enggak kirim. Itu ya saya masih bingung, masih cari-cari itu kenapa. Oke. Baik, semoga itu nanti bisa Bapak Ibu coba. Saya sudah mengirimkan 6 LK dan bahan presentasi di WA grup kepala sekolah. Karena ini Puro 2 pertama kali ketemu, nah nanti kalau ada kesulitan dalam pengisian LK atau hal yang bisa menjadi bahan untuk refleksi kita, kegiatan refleksi kita, nanti boleh disampaikan melalui Pak Wardi untuk ditanyakan ke saya, atau monggo nanti kalau mau email atau WA saya. Kalau untuk, jadi saya sampaikan ke seluruh sekolah hari ini tanggal 17, jadi masih ada waktu 10 hari untuk menyiapkan dan mengerjakan LK tersebut. Gitu. Jadi nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Kalau dari saya, evaluasi saya untuk Puro 2 terkait dengan asesmen dan juga pembelajaran berdiferensiasi, asesmen yang berdiferensiasi, serta pelaksanaan P5, dan juga kolaborasi dengan orang tua sudah cukup baik. Jadi misalnya kemarin sudah melibatkan kolaborasi dengan orang tua untuk pelaksanaan P5-nya. Nah, nanti untuk tahun depan, Bu Farida dan juga Bu Diana juga menerima update-update dari pendampingan di tahun kedua, yang guru, orang tua murid yang bisa melakukan pengajaran, nanti bisa dicari lagi. Jadi, memberikan pengajaran kegiatan intrakurikuler apapun, tidak yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN itu enggak, tapi menanam cabai atau kegiatan ini buat gabate atau buat itu enggak masalah gitu. Itu bisa disampaikan. Lalu selanjutnya dan juga P5-nya sudah baik gitu. Nah, Bapak Ibu nanti menjelang refleksi akhir tahun yang kedua, mohon KUSP-nya juga direview diperbaharui, karena pemahaman Bapak Ibu ketika menyusun KUSP tersebut di tahun yang lalu, 1 tahun lalu, dengan sekarang kan alhamdulillah sepertinya ada penambahan peningkatan, jadi nanti bisa dilihat-lihat KUSP-nya disesuaikan dengan metode pembelajaran yang memang cocok untuk diterapkan di Puro 2. Itu KUSP-nya dilihat-lihat untuk yang tahun depan. Lalu kemudian Pak Wardi selaku kepala sekolah mohon dapat menyampaikan kira-kira manfaat terbesar ketika Bapak lulus sebagai kepala sekolah penggerak menjalani PKP, IHT, dan pendampingan selama ini bagi diri Bapak selaku kepala sekolah dan sekolah, dalam hal ini Puro 2, itu apa Pak yang Bapak rasakan gitu? Ya. Dan sekolah. Ya, terima kasih Bu Ayub. Ini berkaitan dengan terpilihnya kemarin saya sebagai kepala sekolah penggerak. Ini manfaatnya luar biasa banyak Bu Ayub bagi kami sendiri. Dengan adanya kurikulum Merdeka yang baru, paling tidak kami bisa membandingkan antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang sekarang. Secara keilmuan. Kemudian yang kedua, secara praktek kami banyak tantangan berkaitan dengan bagaimana mengkondisikan kurikulum Merdeka ini betul-betul bisa berjalan di SD kami, ya, berkaitan dengan program yang kami jalani, sehingga paling tidak kami sebagai kepala sekolah yang dituakan, kami mengajak rekan-rekan kami dengan KP kami memahami bersama apa yang diinginkan dari apa
yang menjadi paradigma baru yang termuat di dalam kurikulum Merdeka ini. Ini tantangan yang luar biasa, Bu Ayub, karena apa? Karena memang tidak secara serentak berjalan di satu sekolah. Karena tadi di awal saya sampaikan bahwa kurikulum di sekolah kami ada 2 tadi, sehingga untuk hal ini yang agak kesulitan adalah penekanannya, yang menekankan ke seluruh rekan guru pada belum sasaran harus juga paham dengan melewati PMM seperti ini. Ini tantangan terbesar kami. Kemudian yang berikutnya juga sesuai dengan harapan-harapan yang diharapkan di kurikulum ini. Mungkin selama ini kami di sekolah ini sebelum adanya kurikulum 2013 memang agak terbatas. Kami berbicara, kami berkumpul dengan wali murid, kami berkumpul dengan komite, dengan menyampaikan program-program yang ada di sekolah. Tetapi dengan adanya kurikulum Merdeka ini banyak program, khususnya P5, ini yang harus tersampaikan dalam kepada komite, kemudian kepada wali paguyuban kelas, kemudian pada anak-anak, sehingga ini menjadi hal yang positif bagi kami, khususnya adalah mempererat pemangku kepentingan di sekolah, khususnya wali murid, komite, berbicara berkaitan dengan program-program di sekolah kami. Sehingga ada hal yang sangat positif bagi kami yang bisa kami petik, bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka ini, kebersamaan kami dengan wali murid makin dekat, makin dekat. Karena kami jelas bagaimana berbicara dengan orang tua murid, khususnya mengantarkan anak-anak di sekolah ini dengan program-program yang mereka juga harus mengetahui. Ini hal-hal yang bisa kami rasakan, baik berkaitan dengan penerapan kurikulum Merdeka ini. Kalau kami bandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya, memang luar biasa banyak hal yang sangat positif, tetapi juga luar biasa banyak tantangan-tantangan yang kami harus melalui dan mengemas sehingga kami bisa sampai pada tujuan yang diharapkan. Seperti itu, Bu Gayub. Terima kasih. Oke, nggih, Pak. Kalau untuk sekolahnya pripun manfaat yang dimiliki atau didapatkan sekolah dirasakan? Kalau saya boleh tahu, Pak, sarpras terbesar yang ada, misalnya kalau contoh Tunggul 2 dari nggak punya gamelan jadi punya gamelan. Nah, apa yang sebelumnya nggak punya terus sekarang jadi punya, Pak Wadi, untuk Puro 2 atau hal-hal lainnya, Pak Wadi? Oke, terima kasih, Bu Ayu. Ini ya hal yang berkaitan dengan apa yang kami terima, khususnya Boskin ya. Kita terus terang, kami di tahun pertama ini fokus pada kelengkapan sarpras pembelajaran. Sehingga pemahaman kami di awal bagaimana memberikan variasi sumber belajar itu bisa bukan hanya dari buku paket, sehingga kami terapkan dengan metode pembelajaran berbasis IT, sehingga dengan adanya Boskin yang kami terima, kami belanjakan elektronik yang menopang kegiatan pembelajaran. Khususnya yang tahun pertama ini kami mengadakan dua TV smart TV untuk kelas 1 dan kelas 4. Kemudian yang kedua kami juga mengadakan pembelian proyektor. Ini karena kami juga ingin mendorong Bapak Ibu guru kami bukan hanya ceramah ya, tetapi bagaimana mendekatkan sumber belajar kepada anak sehingga pemahaman mereka itu akan lebih
komprehensif. Ini yang untuk pembelajaran. Kemudian yang berikutnya juga sarana olahraga. Sarana olahraga ini juga kami lengkapi. Intinya Bayub, untuk yang Boskin tahun pertama ini kami pure untuk bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah kami bisa sampai, bisa bisa komplit seperti yang diharapkan. Intinya yaitu bagaimana mendekatkan belajar anak itu dengan sumbernya. Ini yang sehingga fokus, kemudian juga ditopang kemarin bantuan Chromebook ini juga sangat membantu luar biasa dalam rangka pembelajaran di sekolah kami. Kemudian tadi di awal disampaikan Bu Diana juga Bu Farida, karena di situ juga dijadikan sebagai sarana untuk asesmen. Kalau yang selama ini asesmen itu dengan paper, kemudian yang tahun ini kita sudah menggunakan dua metode, yaitu paper dan non paper. Artinya dengan Chromebook itu sudah bisa berjalan. Ini perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak terbayangkan kalau seandainya kami kemarin tidak terakomodasi di dalam PSP, mungkin tidak akan pernah tahu. Begitu Bayep, terima kasih. Iya Bapak, semoga apa yang sudah dilakukan dan diikhtiari itu memang terbaik, ya. Kagem yang prioritas utama dari kegiatan program ini tentu saja adalah pada peserta didik. Karena nanti semuanya itu kan bermanfaat untuk peserta didik. Kalau memang misalnya hal terbesarnya tadi seluruh sekolah jadi memiliki proyektor, seluruh lokal, maksud saya seluruh lokal kelas itu punya proyektor, jadi bisa ditanam di kelas, guru nggak perlu otong-otong lagi, atau misalnya hal-hal baik lainnya, karena kan dananya kan turun ya Pak setiap tahun gitu, nanti apalagi kalau sudah didinaskan malah mungkin nggak ada gitu. Jadinya kalau memang itu sudah dilakukan ikhtiar yang terbaik untuk tahun ini, ya saya cuma bisa intinya berharap penerima manfaat prioritas besar-besarnya adalah untuk peserta didik. Nah, baik Bapak. Cuma mungkin begini Bu Ayu, ini perlu saya sampaikan juga, kebijakan yang kemarin memang harus ada evaluasi ya. Sepanjang yang kami pahami di awal, kita berapa dengan pembelian Smart TV, itu kan saya tanam di kelas sasaran ya, kelas 1 dan kelas 4. Padahal kemarin kalau Bayern menghendaki itu kan jangan hanya dipakai sebagai kelas sasaran sumber belajar itu. Tapi yang terjadi sekarang kita malah berpikir begini, karena mungkin yang tahun kedua seperti yang Bu Ayub sampaikan kemarin hanya sekitar itu, kalau saya melengkapi semua kelas kok kelihatannya juga berat ya. Mungkin ini nanti ada perubahan sedikit Bu. Kebetulan saya punya ruang yang kemarin sudah saya benahi, sehingga nanti saya akan pengen mengusahakan ruang khusus untuk IT. Artinya apa? Kalau kemarin sama Bapak Ibu guru, itu ruangannya gantian, karena yang ada di kelas itu kelas 1, kelas 4, sehingga kelas 4 bisa keluar ketika dipakai kelas 6. Dan ternyata enggak Bu, anak-anak itu beda dengan pemahaman kita. Lu kui kelasku kok gitu loh. Jadi sehingga pikiran kami di tahun kedua ini nanti akan merencanakan untuk khusus ruang multimedia, sehingga semua anak itu bukan diklaim itu ruang saya, tapi ketika anak yang lain ingin tinggal masuk seperti itu. Mungkin ini yang masukan, karena berdasarkan info yang Bu Ayub sampaikan, mungkin di tahun kedua hanya sekitar 40 jutaan, itu saya belajarkan di situ semua habis nanti. Begitu. 45 Pak Wardi. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau adakah lagi yang ingin dicoba didiskusikan Bapak Ibu sebelum saya cukupkan untuk Puro 2, silakan. Ya, mungkin Bu
barangkali ada. Sama Bu Anu, ada kendala apa bisa disampaikan? Kalau tadi kendala saya ya tadi untuk penggunaan multimedia yang bergantian ternyata tidak bisa berjalan karena klaim kelas gitu. Gimana Bu? Jadi Bu, saya mau menanyakan terkait tugas yang sudah dikirim tadi Bu. Untuk LK3-nya, itu maksudnya disuruh ngapain nih Bu ya? Oke, saya coba buka LK3. Aspek implementasi kurikulum merdeka berdasarkan kesiapan satuan pendidikan, lalu kemudian pendidik. Nah, ini ada 2, yang PDF juga ada, yang seperti ini PDF-nya. Nah, jadi di sini ada terkait dengan pengembangan KOSP, penggunaan perangkat ajar, pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, materi untuk refleksi besok itu sudah saya bagikan juga PDF-nya. Atau kalau masih nyimpan link materi, ada juga di link materi bulan Juni, saya sudah tulis refleksi, itu semuanya ada di sana. Itu sama, jadi kan ada 4 tahapan ya, sekolah sudah melakukan apa, ada 4 aspek yang akan direfleksikan. 4 aspek itu seperti itu. Nah, itu nanti kayak diidentifikasi begitu apa yang sudah disiapkan oleh sekolah terkait dengan keempat aspek dan keempat tahapan itu. Mungkin bisa dicek-cek dulu materi refleksinya, intinya sama materi refleksinya, lalu kemudian bisa dicek bahan-bahan bacaan seperti yang saya bagikan PowerPoint atau hal-hal lainnya. Sekiranya nanti misalnya bisa diisi ya diisi, kalau tidak ya nanti kita bahas kembali ketika bertemu secara langsung gitu. Kalau di link materi ini saya coba kirimkan lagi link materinya. Ini nanti bisa dicek nih, nanti semuanya ada di sana. Link materinya masih sama. Gitu. Dicek lagi yang pas refleksi, kita refleksi bulan Desember, bulan Februari, satunya lagi kalau nggak keliru Agustus apa 3 bulan pelaksanaan kurikulum, berarti Oktober apa ya? Gitu. September kalau nggak salah. September, iya. Itu. Jadi sama sih, gitu. Hanya saja mungkin LK-nya lebih banyak daripada LK yang refleksi Desember dan refleksi Februari, begitu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan kendala atau hambatan terkait dengan kurikulum ini? Cukup, baik. Jika cukup Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya ingin coba menyampaikan ini, harapannya bisa menjadi quote baik ya. Saya kemarin ini kan lagi trending, jadi perbincangan di mana-mana anak ya 17 tahun yang menangkan atau audisi menyanyi anak tunanetra dari Jogja, dari Aryani sampai dipanggil ke istana dan mendapat perhatian apresiasi dari seluruh dunia dengan keterbatasan dan juga hal yang dimiliki. Namun ada kemarin saya melihat ada talk show gitu yang mengundang Putri gitu. Putri belajarnya seperti apa ya? Kok bisa Putri itu auranya sangat pede, ceria, padahal dengan keterbatasan yang dimiliki tidak dapat melihat sama sekali 0% begitu. Apa yang bisa Putri bagikan kepada kami semua gitu. Nah, saya sangat apresiasi kepada seluruh pihak yang bisa. Kadang kita nggak pernah tahu potensi anak. Tentu jalan yang dilalui Putri tidak mungkin langsung semulus 17 tahun langsung ini gitu, enggak gitu. Jadi
Bapak Ibu terkadang mutiara atau anak yang dari NTT atau putri, terkadang berlian atau mutiara itu memang tidak terlihat dari awal gitu. Dan tugas kita semua untuk membantu, memfasilitasi dan melakukan ikhtiar terbaik bagi anak-anak kita. Tidak setiap orang terpilih oleh Gusti Allah menjadi tenaga pendidik ya Bapak Ibu seperti kita. Jadi dalam kesempatan akhir-akhir ini, maksudnya ini kan kita menjelang akhir program nih 1 tahun ini. Saya cuma ingin membagikan Bapak Ibu tetap semangat terus untuk memberikan fasilitas terbaik untuk peserta didik kita. Dan yang paling utama, tolong juga dipantau peserta didik untuk terhindar selalu dari perundungan dalam bentuk apapun, baik verbal maupun non-verbal, serta kekerasan dalam bentuk apapun, kekerasan mental, kekerasan fisik, seksual, dan mutiara dan berlian-berlian yang ada di seluruh Indonesia ini tuh menunggu uluran tangan kita semua untuk memperoleh gitu. Nggak ada yang nggak mungkin anak yang dengan keterbatasan apapun bisa menjadi superstar gitu. Jadi ada 2 hal, Bapak Ibu tetap semangat, dan juga saya selalu nitip pesan untuk seluruh kepala sekolah yang saya fasilitasi, mohon untuk terus meningkatkan komitmen, keseriusan, dan juga seluruhnya untuk memberikan pelayanan serta fasilitas terbaik untuk peserta didik kita semua. Itu nggih Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk perhatian dan juga komitmen serta keseriusan Bapak Ibu melaksanakan PMO bulan Juni tahun 2023. Insya Allah kita bertemu tanggal 27 Juni 2023 di Sragen untuk melaksanakan kegiatan refleksi akhir tahun. Kalau tidak keliru, seluruh pihak diundang, kepala sekolah, 2 guru, dan pengawas juga diundang. Jadi nanti mungkin saya belum tahu tempatnya di mana, mungkin sedang dipersiapkan yang terbaik, yang jelas di Sragen. Matur nuwun sangat atas perhatiannya. Mohon maaf atas pendampingan yang belum optimal. Bapak Ibu sebelum melanjutkan aktivitas, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Monggo sami live.